Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam semua yang sedang menyanyikan video ini. Saya Miranti Handayani dari dosen pertemuan Lab Akuntansi Dasar. Saya akan membahas tentang pertemuan 1 yang jurnal umum, karena masih banyak setelah saya koreksi, Mbak dan Mas mahasiswanya ada yang masih salah dalam menjurnal. Kita review saja ya. Untuk soal dari video saya yang sebelumnya, saya akan cantumkan ada soalnya juga, ada pematerinya, dan ini adalah jawaban soalnya ya. Tanggal 27 Juli, Anton dan Iwan mendirikan usaha jasa rumah makan yang diberi nama RM Mubarok. Untuk itu, Anton dan Iwan menyerahkan uang sebesar 40 juta dan perlengkapan 2 juta sebagai modal awal bagi RM Mubarok dengan tanah senilai 160 dan bangunan senilai 239.480.000 disajikan sebagai tempat usaha dan itu sebagai modal usaha. Jurnalnya itu kan menerima uang tunai. Uang tunai berarti kas. Kas di posisi debit 40 juta. Kemudian ada lagi perlengkapan usaha bertambah 2 juta. Perlengkapan usaha di posisi debit 2 juta bertambah. Kemudian ada tanah senilai 160 juta. Tanah bertambah di posisi debit 160 juta. Kemudian ada bangunan bertambah senilai 239.480.000 di posisi debit juga. Jangan lupa ditulis tanggalnya 27 Juli. Kemudian akunnya jangan lupa karena ini untuk pembuatan buku besar. Terus hasil dari ini semua ini adalah modal. Modal bertambah di posisi kredit total dari 40 juta, 2 juta, 160 juta, dan 239.480.000 rupiah. Totalnya adalah 441.480.000 rupiah. Keterangan adalah penerimaan modal. Penyerahan modal, oke? Kemudian tanggal 29 Juli, RM Mubarok membeli bahan-bahan untuk membuat masakan sebesar 3 juta. Tanggal 29 Julinya tidak usah diulang lagi, 29 Juli. Debitnya itu adalah biaya, kreditnya adalah kas karena uangnya berkurang. Kemudian jangan lupa akunnya, debitnya adalah biaya 3 juta. Kemudian kas, kreditnya di posisi kredit 3 juta. Keterangannya pembelian bahan. Kemudian tanggal 4 Agustus RM Mubarok dan diterima uang dari Ibu Lin karena terima penghasilan untuk pesanan nasi box. Terima penghasilan berarti kas bertambah. Tanggal 4 Agustus ya, kas bertambah di posisi debit 7 juta. Kemudian ini kan kas bertambah, ini adalah pendapatan. Pendapatan bertambah di posisi kredit 7 juta. Jadi seperti ini. Jangan lupa akunnya juga. Keterangan adalah penerimaan pendapatan usaha. Kemudian tanggal 5 Agustus RM Mubarok membayar biaya listrik dan telepon sebesar 2.200.000. Beban listrik dan telepon bertambah di posisi debit 2.200.000. Kemudian kasnya berkurang karena untuk bayar kasnya berkurang di posisi kredit 2.200.000. Kemudian tanggal 18 Agustus RM Mubarok membayar biaya pembuatan brosur, berarti biaya iklan, sebesar 1,7. Biaya iklan bertambah di posisi debit 1,7. Kemudian untuk bayar biaya iklan kita mengurangi kas. Kas berkurang di posisi kredit 1,7. Ini tanggal 8 Agustus. Related ya, sama ya. Kemudian tanggal 25 Agustus memanfaatkan ruang yang tidak terpakai untuk sewa. Dia ada tempat kos kepada Irfan senilai 8 juta. Ini kan bukan usahanya yang pokok, ini usaha sampingan, usaha lain-lain.
Jadi ini pendapatan sewa. Kalau tidak ada akun pendapatan sewa bisa dengan pendapatan lain-lain. Tapi tergolong akun dari daftar akun ada pendapatan sewa, kita pakai pendapatan sewa. Cowoknya 4101. Kita menerima uang, kan dia bilang memanfaatkan uang, menyewakan satu ruang sebagai tempat kos. Nah, menyewakan berarti dia RA Mubarok mendapatkan penghasilan. Kas bertambah, pendapatan sewa bertambah, mendapatkan penghasilan, pendapatannya bertambah. Tanggal 25 Agustus, kas bertambah di posisi debit 8 juta, kemudian pendapatan sewa bertambah di posisi kredit 8 juta. Kemudian tanggal 2 September, RR Mubarok menerima pesanan 300 unit, di mana satu unitnya dihargai 20.000. Terus kemudian dia ada DP saja 2 juta, sisanya dibayar 5 hari kemudian. Karena ini pendapatan kas, pendapatannya bertambah di posisi kredit. Ini kasnya, DP-nya 2 juta. Piutangnya itu masih tersisa, yang masih harus kita terima adalah 4 juta. Piutang bertambah di posisi debit, kemudian pendapatan juga bertambah di posisi kredit. Di saldo normalnya jangan lupa ya, pendapatan itu di posisi kredit saldo normalnya. Kemudian tanggal seperti ini jurnalnya 2 September. Kas bertambah di posisi debit 2 juta, piutang usaha bertambah di posisi debit 4 juta, pendapatan usaha bertambah di posisi kredit 6 juta. Kemudian tanggal 5 September RR Mubarok membayar listrik dan telepon 2 juta. Membayar, biayanya bertambah, bebannya bertambah, posisi debit, kemudian untuk membayar mengeluarkan kas atau uang, kasnya berkurang di posisi kredit 2 juta. Kemudian tanggal 7 September menerima sisa pembayaran dari PT Makmur. Transaksi tanggal 2 September kemarin. Oh, ini tanggal 2 September dia kan baru bayar 2 juta. Sisanya adalah totalnya kan sebenarnya kan 20.000 dikali 300 unit itu seharusnya 6 juta, tapi dia baru bayar 2 juta, kurangnya adalah 4 juta. 4 juta dibayar 5 hari, benar, tanggal 7, 5 hari kemudian dibayar oleh PT Makmur sebesar 4 juta. Karena ini termasuk piutangnya dia, piutangnya berkurang, tapi menggantikan posisi kasnya bertambah 4 juta. Kas bertambah di posisi debit 4 juta, piutangnya berkurang di posisi kredit 4 juta. Kemudian, tanggal 15 September, RR Mubarok membeli kendaraan box untuk catering sebesar harganya 80 juta. Kemudian membayar uangnya baru DP 20 juta. Harga kendaraan bertambah di posisi debit 80 juta. Yang berkurang adalah, yang mengeluarkan adalah kasnya. Kas berkurang di posisi kredit 20 juta. Kemudian ada hutang. Hutang bertambah di posisi kredit. Kan saldo normalnya hutang di posisi kredit kan? Di posisi kredit. Jadi hutang bertambah di posisi kredit. Ini balance-nya. Ini 80, ini 20 tambah 60, 80 juta. Kemudian tanggal 20 September menerima pesanan catering Ibu Dewi sebesar 48 juta. Tapi dibayar DP adalah 20 juta, kemudian sisa 28 juta. Sisanya 20 juta itu 22 hari kemudian. Maka jurnalnya adalah piutang usaha, ada piutangnya, ini yang masih harus bisa kita terima. Ini kas yang kita terima, cashnya kan? Dia pembayaran pertama 20 juta, berarti cash yang kita udah terima 28 juta, terus pendapatan usahanya bertambah. Pendapatan usahanya bertambah totalnya dari ini, pendapatan totalnya itu kan 48 juta di posisi kredit. Gini ya. Karena ini masih banyak yang salah, kemarin saya cek. Kemudian tanggal kelewat.
tanggal 28 Oktober. Salah, kelewat ya. Kebanyakan. Sebentar. Nah. Ini sudah. Kemudian tanggal 22 September RR Mubarak menerima sisa pembayaran dari Ibu Dewi. Tadi kan 28, sedangkan piutangnya total pendapatannya 48 juta. Masih ada piutang 20 juta. 20 juta ini piutang. Kemudian piutang ini diterima. Kalau piutang diterima berarti piutangnya berkurang. Piutang berkurang di posisi kredit 20 juta, kasnya bertambah karena menggantikan piutang tersebut sebesar 20 juta. Jadi posisinya seperti ini ya. Kemudian tanggal 25 September memberi pinjaman uang tunai kepada PT Makmur 8 juta dengan bunga 3%. Pinjaman ini berjangka waktu 1 tahun. Ini nggak usah diperhatikan dulu, tapi kita akan mencatat itu adalah pinjaman uang tunai. Pinjaman uang tunai berarti uang kita pinjamkan, kita kasih ke orang lain, itu ke PT Makmur. Uang kita berkurang, tapi apa yang bertambah? Kita mengeluarkan uang, benefit buat kita apa? Kita ada piutang, betul. Uang kita berkurang, kita ada piutang. Piutangnya itu piutang lain-lain karena bukan usaha pokok. Kalau piutang usaha kan dari usahanya RR Mubarak, itu makanan. Sedangkan ini kita pinjamkan uang, berarti kita ada piutang lain-lain. Jangan lupa coanya, akun rekeningnya. Piutang lain-lainnya adalah 8 juta. Kemudian kasnya berkurang sebesar 8 juta. Ini juga masih banyak yang salah, tolong diperhatikan ya. Kemudian tanggal 28 September membayar gaji 7 orang tenaga kerja sebesar 17.500. Bayar gaji berarti uangnya berkurang, kas di posisi kredit. Kemudian biaya gaji, biayanya bertambah di posisi debit 17.500. Oke. Kemudian tanggal 6 Oktober membayar biaya listrik ya. Seperti tadi, biaya listriknya bertambah, beban bertambah di posisi debit. Kemudian untuk bayar beban kita keluarkan uang berkurang di posisi, kasnya berkurang di posisi kredit. Kemudian tanggal 15 Oktober membayar cicilan hutang. Cicilan hutang. Kita berarti tadi ada PT Zuzuki. PT Zuzuki kita tadi beli mobil. Kan cicilan, kita cicil. Hutang usahanya berkurang. Hutang kalau berkurang di posisi apa? Iya, benar, di posisi debit ya. Hutang berkurang di posisi debit 5 juta. Kemudian kasnya berkurang juga di posisi kredit 5 juta. Kemudian tanggal 19 Oktober menerima pesanan nasi box lagi. Pesanan nasi box, penerima pendapatan dong. Pendapatannya bertambah di posisi kredit. Pendapatan bertambah di posisi kredit ya 1,5. Tapi uangnya hanya akan dibayarkan 2 minggu kemudian. Berarti kita nggak terima kas. Berarti lawannya adalah piutang usaha karena kita masih tertanggung piutang ya. Piutangnya bertambah di posisi 1 debit sebesar 1,5 juta. Kemudian tanggal 28 Oktober RR Mubarak membayar lagi gaji karyawan untuk 10 orang. Tadi kan 7 orang 17.500, sekarang 10 orang tenaga kerja sebesar 12.500. Berkurang ya. Ini total beban gajinya bertambah. Beban gaji bertambah di posisi debit, kemudian kas untuk membayar gajinya berkurang, kasnya dikeluarkan, berkurang berarti di posisi kredit 12.500. Kemudian tanggal 2 September RR Mubarak menerima pembayaran pesanan nasi box dari Ibu Mawar senilai 1.500.000. Dapat penerimaan. Penerimaan berarti kasnya bertambah. Kemudian ingat ini Ibu Mawar pernah beli. Ini Ibu Mawar pernah beli ya. Ya, Ibu Mawar pernah beli. Kita ada piutang pada Ibu Mawar tanggal 19
2 minggu kemudian, oh benar, tanggal 2 November, di 19 Oktober ke 2 November, Ibu Mawar melunasi, kasnya bertambah, piutang usahanya juga berkurang karena sudah dibayarkan. Kasnya bertambah di posisi debit 1,5, kemudian piutang usahanya berkurang di posisi kredit 1,5. Jangan lupa habis itu dijumlahkan dan harus sama ya, posisi debit dan posisi kredit itu salah satu syarat untuk menentukan bahwa jurnal umum kalian sudah benar. Demikian untuk evaluasi perkuliahan pertemuan pertama tentang jurnal umum. Kalau ada yang masih kurang tolong diperbaiki, dicatat kembali, jangan lupa akun rekeningnya, kemudian jurnalnya diperhatikan dengan seksama, sudah sama belum dengan ini, karena ini untuk evaluasi ke buku besar dan neraca saldo dan sampai laporan keuangan. Kalau di sini sudah salah, kedepannya mungkin akan salah, jadi merombak lagi. Jadi lebih baik dari sekarang diperbaiki. Terima kasih untuk waktunya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.